Pada pagi yang cerah di awal September tahun 1928, Dr. Alexander Fleming, seorang ahli bakteriologi Skotlandia yang terkenal dengan kecerdasannya yang sedikit eksentrik dan kebiasaan yang terkadang kurang rapi, kembali ke laboratoriumnya di Rumah Sakit St. Mary, London. Musim panasnya telah dihabiskan untuk berlibur bersama keluarganya, dan ia meninggalkan meja kerjanya dengan setumpuk cawan Petri yang berisi kultur bakteri Staphylococcus, bakteri penyebab berbagai infeksi. Kembali ke rutinitas, gumam Fleming pada dirinya sendiri sambil menguap. Laboratoriumnya selalu menjadi pemandangan yang unik. Meja-meja berantakan dengan peralatan gelas, tumpukan buku, dan kadang-kadang sisa-sisa eksperimen yang sudah dilupakan. Baginya, itu adalah surga kreativitas. Bagi orang lain, itu adalah ladang ranjau biologis. Ketika ia mulai membersihkan kawan-kawan Petri, lamanya sebuah tugas yang ia benci, tapi harus dilakukan sesuatu menarik perhatiannya. Di salah satu cawan yang seharusnya penuh dengan koloni Staphylococcus yang tumbuh subur, ada area aneh. Sebuah jamur hijau biru telah tumbuh secara tidak sengaja. Dan yang paling menakjubkan, di sekitar jamur itu tidak ada satupun bakteri Staphylococcus yang tumbuh. Seolah-olah jamur itu telah menciptakan zona bersih di sekitarnya. Apa-apaan ini? Fleming membungkuk, kacamata bertengger di ujung hidungnya. Ia sudah terbiasa dengan kontaminasi. Tapi kontaminasi yang membunuh bakteri, itu adalah sesuatu yang sama sekali baru. Kepekaannya sebagai seorang ilmuwan, yang sering disebut sebagai mata yang jeli, segera menyala. Banyak orang mungkin akan membuang cawan itu ke tong sampah, menganggapnya sebagai kegagalan eksperimen. Tetapi tidak dengan Fleming. Ia melihat potensi. Ini bukan sekadar jamur biasa. Pikirnya, matanya berbinar. Ia segera mengisolasi jamur tersebut dan mengidentifikasinya sebagai Penicillium notatum. Dengan serangkaian eksperimen yang cermat, ia menemukan bahwa jamur itu menghasilkan zat yang sangat efektif dalam membunuh berbagai bakteri berbahaya, termasuk Staphylococcus, Streptococcus, dan Pneumococcus, bakteri penyebab radang paru-paru, radang tenggorokan, dan banyak penyakit mematikan lainnya. Fleming mempublikasikan temuannya pada tahun 1929, menamakan zat ajaib itu penisilin. Namun, pada awalnya, dunia medis tidak terlalu antusias. Penisilin sulit diisolasi dalam jumlah besar, tidak stabil, dan Fleming sendiri tidak memiliki keahlian kimia untuk mengubahnya menjadi obat yang stabil dan dapat diproduksi secara massal. Selama hampir 1 dekade, penisilin tetap menjadi penemuan menarik di lemari laboratoriumnya, sebuah janji yang belum terpenuhi, estafet penyelamatan dari laboratorium ke medan perang. Baru pada akhir tahun 1930, sekelompok ilmuwan di Universitas Oxford, Daward Florey, Ernst Chain, dan Norman Hadley kembali menemukan karya Fleming. Mereka menyadari potensi besar penisilin di tengah ancaman Perang Dunia Kedua yang semakin memburuk. Infeksi adalah pembunuh nomor 1 di medan perang, melumpuhkan lebih banyak tentara daripada peluru. Kebutuhan akan antibiotik sangat mendesak. Florey, Chain, dan timnya mengerahkan seluruh energi mereka untuk mengisolasi dan memurnikan penisilin dalam jumlah yang cukup untuk uji coba. Ini adalah tugas yang sangat sulit, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Mereka bahkan mengubah semua wadah di laboratorium mereka, dari botol susu hingga pispot rumah sakit, menjadi tempat kultur jamur demi menghasilkan beberapa miligram ekstrak penisilin. Akhirnya, pada tahun 1940, mereka berhasil. Uji coba pertama pada manusia. Seorang polisi bernama Albert Alexander yang menderita infeksi parah menunjukkan hasil yang luar biasa. Sayangnya, mereka kehabisan penisilin sebelum bisa sepenuhnya menyembuhkannya, dan Albert meninggal. Namun, mereka telah melihat keajaiban itu dengan dukungan pemerintah Amerika Serikat dan Inggris di tengah Perang Dunia II. Florey dan timnya bekerja sama dengan perusahaan farmasi untuk memproduksi penisilin secara massal. Ini adalah upaya raksasa mengubah proses laboratorium menjadi produksi skala industri dalam waktu singkat. Pada tahun 1944, penisilin tersedia secara luas untuk tentara sekut dan segera setelah itu untuk masyarakat umum, warisan yang abadi. Penemuan dan pengembangan penisilin adalah titik balik dalam sejarah kedokteran.
Ia mengubah infeksi bakteri dari hukuman mati menjadi penyakit yang dapat disembuhkan, menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia, dan meningkatkan harapan hidup manusia secara drastis. Penyakit seperti pneumonia, TBC, dan sifilis yang sebelumnya mematikan, kini bisa diatasi. Pada tahun 1945, Alexander Fleming, Howard Florey, dan Ernst Chain dianugerahi hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran atas penemuan dan pengembangan penisilin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan ikuti ya, teman-teman.